Yang terhormat Lurah Patigawang Baru, Lurah Cambaya dan Lurah Cambabegua. Yang terhormat Kepala Puskesmas Patigawang, Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, serta para kader yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara Loka Karya Mini triwulan pertama pertemuan lintas sektor Puskesmas Patigawang tahun 2024. Dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan kesehatan dan dukungan peran serta masyarakat secara terpadu dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Patigawang. Adapun susunan acara pada Loka Karya Mini lintas sektor pada hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh Camat Ujung Tanah, kedua dinamika kelompok, ketiga pemaparan oleh Kepala Puskesmas, kegiatan masing-masing lintas sektor, hambatan dan masalah yang dihadapi, pembagian peran masing-masing sektor, perumusan rencana kerja 3 bulan ke depan, kesepakatan dan penutupan dalam hal ini penandatanganan komitmen, dukungan komitmen ya. Baiklah, memasuki acara pertama pembukaan oleh Camat kepada Bapak Camat Ujung Tanah Dr. Najib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas rahmat kesehatan, rahmat kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga kita bisa dapat berkumpul pada hari ini bersama-sama di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan Loka Karya Mini lintas sektor triwulan Loka Karya triwulanan pertama Puskesmas Patigawang. Maaf ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Makassar atau yang mewakili beliau, Bapak Ibu pimpinan BPJS untuk wilayah Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu Lurah, terutama Bapak Lurah kita yang cakep, Pak Haji Desta. Alhamdulillah, ini lurah kita yang sangat saya banggakan di wilayah kita ini, Pak Haji. Satu-satunya lurah yang dipanggil Tuan Bos. Ya, makasih Pak Lurah, Bapak Ibu RW RT, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau lupa. Selamat pagi Pak Kapus, terima kasih banyak yang saya hormati juga beliau. Mohon maaf Pak Kapus. Ya, jadi saya sengaja membuat suasana Lokpin hari ini tidak tegang supaya kita bisa memberikan
usulan-usulan atau masukan yang bagus untuk pengembangan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Patingaluan, terkhusus di wilayah kerja Puskesmas Patingaluan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa hadir di tempat ini, karena ya pertemuan ini saya rasa sangat penting dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khusus kepada warga di wilayah kerja Puskesmas Patingaluan. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa tujuan kita ke sini, dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kita tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan pada tahun ini kita akan bekerja lebih bagus lagi, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada pada wilayah kita. Ya, saya cuma mengingatkan kembali bahwa pertemuan kita ini dihadiri oleh berbagai sektor, di mana tujuan kita adalah mengintegrasikan beberapa sektor di wilayah kerja kita, supaya kita secara integrasi bersama-sama, sinergi, memberikan masukan. Tidak lain adalah untuk bagaimana pembangunan kesehatan di wilayah kita ini bisa menjadi lebih baik, sehingga warga masyarakat yang ada di tempat kita ini kalau bisa semuanya sehat. Ya, tentunya barangkali langkah-langkah yang kita akan laksanakan sebentar, ya kembali kita akan membentuk tim seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi barangkali Pak Kapus sudah membentuk timnya, barangkali ada prologmen ya, nanti akan dibicarakan sebentar sama Pak Kapus. Untuk selanjutnya bagaimana kita bekerja bersama-sama, mudah-mudahan tahun ini pembangunan kesehatan kita bisa lebih bagus, dan ada usulan yang dihasilkan pada pertemuan ini sebentar yang sangat bagus untuk kita teruskan pada musrembang kecamatan. Baiklah, untuk menghemat waktu nanti akan diteruskan oleh Pak Kepala Puskesmas Patingaluan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan Lokakarya lintas sektor triwulan pertama pada hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Kapus. OMC, sorry. Acara kedua yaitu dinamika kelompok. Kami persilahkan para peserta untuk berdiri. Tapi dalam hal ini peran sebagai PJKM. Tapi fokus ke saya ya. Toolsnya adalah Anda mengambil jarak dengan di samping tak, karena kita akan memadukan antara gerak tubuh dengan fokus konsentrasi. Sekalian kita juga akan mengaktifkan bagaimana persarapan kita. Tapi kalau orang bertepuk tangan seperti ini itu tidak membuat saraf kita aktif, tetapi cara bertepuk tangan yang benar adalah seperti ini. Sekarang toolsnya adalah ketika saya menyebutkan kata, Anda bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi kalau contohnya, ketika saya mengatakan kanan, Anda bergerak ke kiri, tepuk tangan. Kalau saya mengatakan ke kanan, ke kiri, maka Anda bergerak ke kanan. Kalau ada yang melakukan salah, tapi kontrol sosial. Kalau ada yang melakukan kesalahan, duduk begini, biar yang benar berdiri supaya yang melakukan kesalahan kelihatan. Fokus, oke. Kita aktifkan dulu, relax dulu, bapak ibu semua. Di sini Pak Jiman, para bapak ketua. Bergerak ke kanan, kontrol teman-teman. Kanan, kanan kiri, depan belakang. Saya mengatakan yang berlawanan ketika saya menyebut kanan,
izinkan saya memaparkan tentang capaian Puskesmas Patinggaluang. Kembali kami perkenalkan tentang Puskesmas Patinggaluang. Alamatnya di Jalan Sabutung Baru 4 nomor 15 Makassar. Ada 4 kelurahan, 17 RW dan 68 RT. Ini visi dan misi Puskesmas Patinggaluang, mewujudkan masyarakat wilayah terpencil Puskesmas Patinggaluang yang berbudaya sehat mandiri pada tahun 2023. Mendorong masyarakat selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. 3. Memberikan pelayanan yang profesional dan beretika. Ini data demografinya. Ini mata pencaharian masyarakat, ada buruh harian, pedagang, PNS. Ini data sarana dan prasarana. Pustu ada 2, posyandu ada 20, 6 punya bangunan tetap, 14 belum memiliki bangunan tetap, masih numpang di rumah warga. Mobil ambulan 1, mobil home care 1, motor. Ini data ketenagaan kami. Di tenaga PNS kami ada 35, P3K3, ASN 10, total 48 orang. Nah, ini capaian PISPK kami. Dari 12 indikator, tidak ada yang mencapai target 100, mencapai target. Yang paling menjadi rendah, yang memiliki kesenjangan terbesar itu di ibu bersalin, di penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi, dan berikutnya ini indeks keluarga sehat Puskesmas Patinggaluang cuma 0,29, masih dalam kategori tidak sehat. Ini capaian SPM kami. Dari 12 indikator ada 8 yang tidak mencapai target. Yang paling tidak mencapai target itu pelayanan kesehatan pada usia produktif dan hipertensi, penderita hipertensi. Jadi kami rencananya kami pengen bantuan untuk dari lintas sektor, karena masalah kami untuk yang kami ingin ajukan untuk di lintas sektor, setidaknya untuk menaikkan IKS kami, setidaknya ada pengadaan untuk jamban sehat, akses terhadap air bersih, peningkatan kepesertaan JKN, dan penguatan posyandu. Karena kedepannya Puskesmas Patinggaluang akan ada program integrasi layanan primer yang membutuhkan posyandu prima. Jadi kami harap Bapak Camat, Ibu Lurah, Bapak Ibu Lurah membantu kami. Tidaknya ada posyandu yang menjadi posyandu prima di wilayah kami. Akan dukungan dari lintas sektor agar reakreditasi kami dapat berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih. Kami serahkan kembali ke MC. Kegiatan masing-masing lintas sektor yang akan diarahkan oleh Bapak Camat. Kepada Pak Camat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu MC yang cantik. Ya, setelah mendengarkan tadi beberapa paparan dari Bapak Kepala Puskesmas, saya di sini mencatat ada beberapa masalah. Jadi yang tidak mencapai target kita tahun lalu itu, ini mungkin kita bisa, mudah-mudahan kita bisa pecahkan hari ini, cari jalan keluar. Yang pertama saya lihat ibu bersalin ya. Ibu yang melahirkan itu tidak pada fasilitas kesehatan yang tersedia, padahal fasilitas kesehatan kita kan ini alhamdulillah sudah memenuhi
syarat dan standar untuk dilakukan persalinan dan pemeriksaan ibu hamil. Nah, ini barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada masukan, serta bapak kepala puskesmas barangkali bisa memberikan masukan bagaimana agar masalah ini kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Kemudian masalah yang kedua, nah ini barangkali bisa kita sama-sama juga, ya, berumah tangga dan akses air bersih. Ya, Pak Lurah, Tuan Bos, barangkali warganya nanti bisa bagaimana ini kita sama-sama bersama tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan ada jalan keluar sehingga warga kita nanti ketersediaan jamban dan akses untuk air bersih itu insya Allah sudah tidak menjadi masalah. Ini saya lihat barangkali terutama kepada Bapak RT RW, ibu-ibu kader, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat yang ada hadir pada hari ini dan bisa memberitahukan mungkin untuk bisa masyarakat dan Bapak RT RW tidak sempat hari bagaimana agar kita bisa memotivasi dan mensosialisasikan kepada warga ternyata di sini yang tidak ikut di jaminan kesehatan nasional dalam hal ini peserta JPS. Tapi Ibu dari Dinas Sosial barangkali perlu di sini bagaimana pendataan apakah warga yang harusnya sudah tidak mampu itu barangkali bisa dimasukkan menjadi yang tidak mandiri, apa istilahnya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Kemudian ini juga mengenai pasien TB. Jadi ada beberapa kasus pasien TB ya, Pak Kapus, yang saya dengar tadi itu masih banyak yang tidak berobat secara teratur. Padahal ini kan harus teratur berobatnya ini. Tidak boleh tidak teratur karena ya yang saya dengar dari beberapa pertemuan katanya itu bisa resistensi. Jadi ada beberapa barangkali yang perlu ini. Setelah mungkin Pak Kapus sudah ada tim barangkali ya yang dibentuk, tim lintas sektor untuk kita bisa bersama-sama atau gimana Bu? Ya, mudah-mudahan masalah ini kita bisa pecahkan dan kita bisa cari jalan keluar dan insya Allah masalah ini kita bisa atasi. Ya, bagaimana? Ya, Pak Lurah, mungkin ada usul. Yang kami hormati Pak Camat yang terbaik sekota Makassar, yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Ibu Kadis, Pak Kepala Puskesmas, Pak Timaluan, Pak Dadin, Bapak Anggota DPR yang baru datang, Ibu Kadis dari YKN Dinas Sosial, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya lurah baru dari Patingaluan. Kebetulan baru dilantik. Kebetulan tadi saya berbicara sama Pak Lurah, mantan Lurah Patingaluan. Ada 3 hal yang harus saya sampaikan kepada Pak Camat. Masalah jamban yang tadi dibahas. Yang kedua, masalah kebersihan. Banyak masyarakat saya lihat buang sampah sembarangan di wilayah Patingaluan. Yang ketiga adalah ada 5 sulit untuk mendapatkan air bersih dan kartu JIS berasal dari DKN karena faktor KTP. Ada beberapa warga yang saya dapatkan kemarin datanya itu dia bekerja sebagai buruh kasar, punya kartu JIS tidak dilayani dengan baik. Kenapa? Karena kartu keluarganya buruh kasar tertulis, tapi KTP-nya tidak tertulis buruh kasar. Jadi dia harus bolak-balik lagi dari tempat kerjanya ke Capil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Lurah terkait
Jadi di wilayah Jamban juga masih kurang kayaknya. Masih banyak yang di pelosok-pelosok itu Pak. Masih kurang ya. Sudah pernah sosialisasi, oh masih baru ya, baru ya. Saya dapat info dari Lurah. Yang lama ya. Oh oke. Buang sampah sembarang, wah ini gimana nih? Terus JKN KTP. Iya. Ada dari dinas pekerjaan umum barangkali ya, bisa mencari, ada ya? Oh ya, silakan dari dinas sosial. Oh dinas sosial dulu, oke. Ini jalan keluar bagaimana ini Bu? Ini salah satu mungkin penyebab sehingga akses kepesertaan JKN kita ini masih banyak yang belum. Kemudian yang kedua ini adanya peserta JKN yang tidak dilayani di fasilitas kesehatan karena ketidaksesuaian pekerjaan antara di kartu JKN dan di kartu tanda penduduk. Bagaimana barangkali Ibu Kadis atau yang mewakili bisa menjelaskan bagaimana Bu? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Pak Camat untuk sebagai kepala seksi di jaminan sosial yang memang menemani bidang terkait penyusunan data informasi jaminan sosial. Untuk yang saya melihat data dari pemaparan dari Bapak Kapus terkait yang JKN ya sekitar 12,7 ya. Jadi ini yang penting nanti di seksi jaminan sosial ini kami akan mendata beberapa yang kartu keluarga KTP ya. Saya di sini sebagai seksi jaminan sosial keluarga nanti akan untuk update bersama untuk membahas terkait beberapa yang tidak tercover masa JKN seperti itu. Itu mungkin dari saya nanti. Jadi jalan keluar tentunya nanti yang ada di kelurahan di wilayah kita ini tadi ya, sehingga bisa mencari jalan keluar. Nah salah satu barangkali ada usulan untuk jalan keluar dan mudah-mudahan ini saya rasa sangat bagus untuk dilakukan pendataan kembali. Mudah-mudahan dari hasil ini bisa kita klasifikasikan dan kita bisa memotivasi masyarakat yang memang harusnya mandiri untuk bisa ikut di kepesertaan BPJS. Yang lain terkait dengan kepesertaan JKN di wilayah kita yang masih 12. Saya ingin mengatakan Pak sebagai pimpinan BPJS di sini, kita harusnya membuat mindset dulu di warga kita bahwa kepesertaan dalam jaminan kesehatan ini JKN nasional ini merupakan sebenarnya amanah undang-undang itu dulu, bukan sebagai permintaan dari kepala daerah, tapi ini adalah amanah dari undang-undang yang kita tahu pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau semua orang di lingkungannya tabe Pak Kapus seperti Ngaloa, kalau saya bahwa ternyata ada juga di wilayah Pak yang 12,7% itu yang tidak terdata. Nah, salurannya itu sebenarnya BPJS sudah bekerja sama dengan dinas sosial. Kita itu bisa mengakses, tapi Pak Lurah ada aksesnya itu melalui dua jalan. Kita bisa mendaftarkan secara online ataupun kita bisa mendaftarkan secara offline. Terutama bagi warga tak yang miskin. Karena kalau yang menjadi jaminan dari pemerintah adalah masyarakat miskin yang betul-betul tidak mampu untuk membayar iurannya. Jadi salurannya itu ada dua, kalau melalui online kita bisa masuk ke saluran cek bansos. Jadi kita upload situ, ikuti, kita buka itu websitenya, kemudian kita kasih upload semua kita punya data dan tunggu makin verifikasi. Nanti dari verifikasi itu nanti akan keluar apa-apa yang harus kita lengkapi sambil menunggu. Tetapi kalau kita warga tidak update, misalnya dia gaptek teknologi, ada saluran keduanya, saluran offline. Offline-nya kita bisa datang ke RT RW itu minta surat keterangan tidak mampu, sampaikan ke lurah, nanti dari lurah disampaikan ke
kecamatan memfasilitasi ke tingkat kota, dari tingkat kota ke gubernuran. Nanti kalau sudah sampai pada tahap gubernur, nanti dari situ dia akan menyusun surat ke Kemenkes. Nanti dari Kemenkes yang memverifikasi apakah layak kita punya warga mendapatkan PDI. Jadi mungkin begitu Pak. Tapi tolong perlu juga saya minta tolong kalau ada dari puskesmas terutama yang bagian ini Pak Kapus, kalau ada warga kita mau melayani kemudian ternyata dia terblokir, mohon kerjasama supaya saya juga dapat data, saya bisa menghubungi mereka ketika mereka tidak bayar iuran atau mencari solusi yang lain ke rapat yang lebih tinggi. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Ya, sekali lagi tujuan kita melahirkan sinergitas yang terintegrasi menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di wilayah kita. Jadi bagaimana kalau ada kita bentuk tim khusus lagi ini? Jadi kita bentuk tim untuk bagaimana mencari jalan keluar dan penyelesaian terkait 12,7% yang tidak ikut BPJS, di mana nanti di dalamnya ada dari dinas sosial tentunya Bapak Ibu Lurah, bagaimana Puan Bos? Ya, jadi Pak Lurah di sini, kemudian dari dinas kesehatan, tentu dari puskesmas dan dari BPJS. Ini sudah datang dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Silakan Bu, barangkali ada yang bisa dikasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat, Kepala Puskesmas dari BPJS, dari Dinas Sosial, Pak Lurah, RW RT dan seluruh hadirin yang kami hormati. Terkait dengan pemaparan tadi ya, ditemukan bahwa ternyata jamban keluarga, jamban yang ada di wilayah Puskesmas Patingaluan ini juga cukup memprihatinkan ya, karena masih tingginya keluarga ini ya untuk mengakses jamban. Nah, kebetulan kami dari Dinas PU menyampaikan bahwa di Dinas PU ada program kegiatan untuk pembangunan jamban di rumah warga dan juga ada pembuatan IPAL. Jadi dengan hal ini kami akan memprioritaskan juga ya untuk di lokasi wilayah Puskesmas Patingaluan. Nanti kami butuh data Pak, data terkait dengan berapa rumah yang belum memiliki jamban ataukah dan juga berapa yang misalkan ada rumah yang sudah ada jamban tetapi belum ada IPAL-nya. Nah, nanti kami akan data lebih lanjut untuk kami prioritaskan ke wilayah Puskesmas Patingaluan. Pak Lurah, mohon data, Puan Bos mohon data terkait dengan hal itu sehingga bisa nanti kami prioritaskan untuk pembangunan jamban ataupun IPAL yang ada di wilayah Puskesmas Patingaluan yang ada di Kelurahan Patingaluan yang bisa kami berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masuk azan 5 menit ya. Jadi kita persingkat saja dari Dinas Kesehatan, barangkali ada yang masukan tentang jamban. Itu yang ini saya kembalikan ke MC silakan. Penutupan dalam hal ini adalah penandatanganan dukungan komitmen. Silahkan Ibu Kepala Dinas Sosial, BPJS, Pak Lurah, boleh ke atas untuk menandatangani menggalangan komitmen. Bukan.
Ya, alhamdulillah pada siang hari ini. Terima kasih. Pembacaan. Ya, terakhir foto bersama. Dan terakhir Bud. Ya, Bapak Ibu, karena sudah setengah 11 mungkin kalau berikutnya sudah snack ya.